Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Biodiversitas Kingdom Fungi, di mana kami akan membahas mengenai Kingdom Fungi. Sebelum kita membahas, perkenalkan kami dari anggota kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Alditya Bagus Yamroni, kemudian ada Sania Hanisnya, kemudian yang ketiga ada Muhammad Rifki Indrianto. Selanjutnya adalah ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama adalah pengertian. Pengertian ini adalah apa pengertian dari fungi. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri umum. Apa ciri-ciri umum dari fungi? Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Apa saja klasifikasi fungi? Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah peran. Bagaimana peran fungi dalam kehidupan? Nah, langsung saja yang pertama yaitu mengenai pengertian. Apa sih pengertian dari fungi? Fungi merupakan nama regnum dari suatu kelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh. Selanjutnya, menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Ilmuwan kerap menyebut fungi dengan kata cendawan. Masyarakat awam menyebut fungi sebagai jamur, kapang, hamir, atau ragi. Selanjutnya, fungi memperbanyak diri atau berkembang dengan cara seksual dan aseksual. Secara seksual berarti dengan melalui dua cara, yaitu hifa dari jamur berbeda melebur lalu membentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi tubuh buah. Sedangkan berkembang dengan aseksual yaitu dengan cara membentuk spora, bertunas atau fragmentasi hifa. Fungi atau jamur mempunyai kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, di dalam sporangium ini terdapat spora. Contoh jamur yang membentuk spora adalah Rhizopus. Kemudian contoh jamur yang membentuk tunas adalah Saccharomyces. Hifa jamur dapat terputus dan setiap fragmennya dapat tumbuh menjadi tubuh buah. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari fungi. Pada umumnya, jamur merupakan organisme multiseluler, tetapi beberapa juga ada yang uniseluler. Nah, jamur ini mempunyai perbedaan yang terlihat dari struktur tubuh, cara reproduksi, dan memperoleh nutrisi. Yang pertama adalah struktur tubuh. Nah, tubuh fungi atau jamur tersusun dari sel-sel eukariotik yang mempunyai dinding sel dan zat kitin. Nah, zat kitin ini tersusun dari polisakarida yang di dalamnya mengandung nitrogen dan bersifat kuat tetapi fleksibel. Zat kitin pada jamur mirip dengan zat kitin pada kerangka luar serangga atau arthropoda lain. Nah, pada fungi ini tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun. Oleh karena itu, fungi tergolong dalam organisme heterotrof. Walaupun mempunyai sifat heterotrof, fungi tidak mencerna makanan di dalam tubuh. Sel-sel penyusun tubuh jamur makroskopis memanjang dan membentuk benang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa tersebut bercabang-cabang membentuk suatu jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium ini menyusun jalinan-jalinan dan membentuk
tubuh buah. Hifa adalah struktur menyerupai benang yang terdiri atas satu atau banyak sel yang dinding sekelilingnya berbentuk seperti pipa. Pada beberapa jenis fungi atau jamur, pada hifanya itu mempunyai sekat-sekat antar sel yang disebut dengan septa. Nah, septa ini memiliki pori yang cukup besar sehingga organel sel mengalir dari suatu sel ke sel yang lainnya. Sel pada jamur mengandung organel eukariotik, antara lain adalah mitokondria, ribosom, dan inti sel atau nukleus. Pada beberapa jenis jamur yang lainnya, hifanya tidak mempunyai sekat, sehingga disebut asepta karena tidak mempunyai sekat di dalamnya. Nah, jika mempunyai sekat di dalamnya maka disebut dengan septa, dan ketika tidak mempunyai sekat maka disebut dengan asepta. Dikarenakan tidak mempunyai sekat, maka hifa jamur asepta merupakan massa sitoplasma yang panjang dan di dalamnya mengandung ratusan hingga ribuan nukleus. Hifa tersebut disebut dengan hifa senositik. Nah, jumlah inti sel yang banyak merupakan hasil dari pembelahan inti sel yang berulang-ulang tanpa disertai dengan pembelahan sitoplasma. Nah, selanjutnya yang kedua adalah cara memperoleh nutrisi. Nah, sel-sel penyusun tubuh mikroskopis umumnya memanjang, membentuk benang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa ini mempunyai cabang membentuk suatu jaringan yang disebut dengan miselium. Nah, miselium ini menyusun suatu jalinan-jalinan yang membentuk tubuh buah. Hifa adalah struktur yang menyerupai benang yang terdiri dari satu atau banyak sel yang dikelilingi dinding berbentuk pipa. Sudah saya sebutkan tadi bahwa hifa adalah benang yang menyerupai benang yang terdiri satu atau banyak sel yang dikelilingi dinding yang berbentuk pipa. Nah, pada beberapa jenis jamur, hifa ini memiliki sekat-sekat antar sel yang disebut dengan septa. Septa mempunyai pori atau celah yang cukup besar sehingga organel sel dapat mengalir dari suatu sel ke sel yang lainnya. Sel pada jamur ini mengandung organel eukariotik, antara lain adalah mitokondria, ribosom, dan inti sel atau nukleus. Kemudian pada beberapa jenis jamur yang lainnya, hifanya tidak mempunyai sekat, sehingga disebut dengan asepta karena tidak mempunyai sekat di dalamnya. Dikarenakan tidak mempunyai sekat, maka hifa jamur asepta merupakan massa sitoplasma yang panjang dan di dalamnya mengandung ratusan hingga ribuan nukleus. Hifa tersebut disebut dengan hifa senositik. Jumlah inti sel yang banyak merupakan hasil dari pembelahan inti sel yang berulang-ulang tanpa disertai dengan pembelahan sitoplasma. Hifa yang mempunyai cabang membentuk miselium akan memungkinkan terjadinya perluasan permukaan bidang absorpsi atau penyerapan sehingga sangat cocok sebagai alat penyerap nutrisi jamur yang hidupnya parasit atau merugikan organisme lain. Mempunyai hifa yang termodifikasi menjadi Haustorium. Nah, Haustorium ini adalah ujung hifa yang menembus jaringan inang dan akan berfungsi sebagai penyerap sari makanan. Hifa pada sebagian miselium ada yang berdiferensiasi dan termodifikasi membentuk alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Miselium yang menghasilkan spora disebut dengan miselium generatif. Jamur juga disebut dengan dekomposer karena perannya yang dapat mengurai zat organik kompleks menjadi senyawa sederhana.
Kemudian yang ketiga adalah cara reproduksi. Ada dua cara reproduksi jamur, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual, jamur bereproduksi dengan menghasilkan spora seksual. Sedangkan cara seksual dengan menggunakan konjugasi. Lalu selanjutnya akan membentuk spora seksual. Reproduksi aseksual akan terjadi jika kondisi lingkungan kurang mendukung dan menguntungkan. Nah, jika kondisi lingkungan dalam keadaan baik, jamur akan bereproduksi dengan cara seksual. Spora dapat terbang dan tersebar dengan menggunakan perantara angin, air, atau bahkan terbawa kontak dengan makhluk hidup yang lain. Pada reproduksi seksual pada jamur mempunyai banyak variasi bergantung pada jenis jamur. Pada setiap jamur selalu terjadi dengan cara konjugasi. Nah, konjugasi ini akan diikuti dengan singami. Singami akan melibatkan plasmogami dan kariogami. Pada tahap pertama, plasmogami merupakan suatu tahap peleburan sitoplasma, sedangkan tahap kedua, kariogami merupakan tahap peleburan inti. Terdapat juga beberapa ciri yang lain dari jamur, diantaranya adalah dengan jenis eukariota. Yang pertama, sel fungi mempunyai membran inti dengan kromosom yang di dalamnya mengandung DNA. Kemudian yang kedua, sel fungi mempunyai beberapa organel sitoplasmik seperti mitokondria, ribosom, dan stel. Kemudian dengan hewan, jamur atau fungi tidak mempunyai kloroplas yang berfungsi sebagai fotosintesis dan merupakan organisme heterotrof, sehingga fungi memerlukan senyawa organik yang dijadikan sebagai sumber energinya. Dengan tumbuhan, yang pertama, jamur atau fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi dapat bereproduksi dengan cara aseksual maupun seksual. Ada beberapa fungi yang menghasilkan spora. Mirip dengan lumut daun dan alga, fungi mempunyai nukleus yang bersifat haploid. Kemudian yang kedua adalah dinding sel pada fungi tersusun dari zat kitin. Kemudian yang ketiga adalah mengenai klasifikasi dari fungi. Pada saat ini kurang lebih ada 100.000 spesies fungi yang telah ditemukan. Fungi atau jamur dibagi ke dalam 5 divisi, yaitu divisi Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, divisi Zygomicota, golongan jamur yang masuk dalam divisi Zygomicota adalah sebagai berikut. Tubuhnya multiseluler, habitat umumnya di darat sebagai saprofit, hifa tidak bersekat. Kemudian reproduksi. Pada reproduksi terdapat dua cara, yaitu vegetatif dengan cara spora, generatif dengan cara konjugasi hifa positif dengan hifa negatif. Selanjutnya akan menghasilkan zigospora yang nantinya akan tumbuh menjadi individu yang baru. Contoh beberapa jamur yang termasuk Zygomicota adalah yang pertama adalah Pilobolus, kemudian jamur tempe atau Rhizopus stolonifer, kemudian atau yang ketiga ada jamur roti atau Rhizopus nigricans. Kemudian yang kedua ada divisi Ascomycota. Ada ciri-ciri dari divisi Ascomycota adalah tubuh jamur ada yang bersifat multiseluler dan uniseluler. Yang kedua, Ascomycota yang bersifat multiseluler, hifanya bersekat dan mempunyai inti yang banyak. Yang ketiga, hidupnya ada yang saprofit, parasit, dan ada juga yang hidup bersimbiosis dengan ganggang membentuk lumut kerak atau lichen. Reproduksinya vegetatif pada jamur uniseluler membentuk tunas-tunas, sedangkan pada multiseluler membentuk spora dan conidia.
Nah, pada ascomycota ini pembelahan akan berlangsung sebanyak 2 kali. Pembelahan pertama terjadi secara meiosis dan akan menghasilkan 4 sel. Pembelahan kedua akan berlangsung secara mitosis, kemudian akan terbentuk 8 askospora di dalam askus tersebut. Tubuh buah yang terbentuk mempunyai bentuk bermacam-macam dan merupakan klasifikasi dari ascomycota. Bentuk-bentuk badan buah tersebut diantaranya adalah Cleistocesium, Perithecium, Apothecium, dan askus telanjang. Nah, yang pertama adalah Cleistocesium. Ini berbentuk bulat tertutup, merupakan ciri dari kelas Plectomycetes. Kemudian yang kedua Perithecium, berbentuk botol, merupakan ciri kelas dari Pyrenomycetes. Kemudian yang ketiga ada Apothecium, ini berbentuk cawan, merupakan ciri dari kelas Discomycetes. Yang keempat adalah askus telanjang, tidak membentuk badan buah, merupakan ciri kelas Protoascomycetes. Spesies termasuk ascomycota adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Hygrococcus coccinelle dan Morcella deliciosa. Yang kedua ada ragi atau Saccharomyces. Yang ketiga ada Neurospora, dan yang keempat ada Penicillium. Ciri-ciri jamur dan fungi yang termasuk dalam divisi Basidiomycota adalah sebagai berikut. Sebagian besar anggota spesies berukuran makroskopik. Kemudian yang kedua, spora seksualnya terbentuk pada bagian basidium yang membentuk ganda. Yang ketiga, alat reproduksi generatifnya berupa basidium sebagai suatu badan yang menghasilkan spora. Ini merupakan ciri khas dari divisi Basidiomycota. Yang keempat, berdaging. Saproba tubuh buah menyerupai payung, tetapi pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek, bahkan ada yang tidak mempunyai tangkai. Basidiospora terdapat di permukaan lamela atau bilah yang terbentuk pada bagian bawah dudungnya. Contoh yang banyak dikenal dari Agaricaceae adalah Fovariella volvacea, yaitu jamur padi atau jamur damai. Pada reproduksi jamur ini terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual terjadi dengan cara membentuk spora conidia. Basidiomycota melakukan reproduksi secara aseksual dengan permulaan pembentukan spora aseksual. Budding terjadi ketika suatu perkembangan sel induk dipisahkan menjadi sel baru. Nah, setiap sel dalam organisme dapat kuncup, membentuk spora aseksual yang paling sering terjadi pada ujung struktur khusus yang disebut dengan conidiopores. Daur hidup jamur jenis ini dimulai dari pertumbuhan spora basidium atau conidium. Nah, conidium ini akan tumbuh menjadi benang hifa yang mempunyai sekat dengan satu inti. Selanjutnya hifa akan membentuk miselium. Beberapa contoh dari spesies Basidiomycota adalah Ostylacomyces, kemudian Pucina graminis, kemudian yang ketiga Amanita muscaria, yang keempat jamur kuping, yang kelima jamur merang. Selanjutnya adalah divisi Deuteromycota. Deuteromycota mempunyai nama lain yaitu fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Nah, mengapa sih tidak dikatakan tidak sempurna? Karena pada jamur ini belum terdapat dan belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatifnya. Contohnya yaitu pada jamur oncom. Sebelum diketahui pembiakan generatifnya dinamakan Monilia sitopila, tetapi setelah diketahui pembiakan generatifnya yang berupa akus namanya berganti menjadi Neospora sitopilia dan dimasukkan ke dalam Ascomycotina.
banyak penyakit kulit yang disebabkan karena jamur dermatomycosis yang disebabkan dari golongan Pteromycota. Misalnya pada Epidermopiton fluocosum yaitu penyebab kaki atlet, Microsporum sp, dan Trichopiton sp penyebab penyakit kurap. Nah, ciri-ciri yang lain dari Pteromycota adalah hifa yang bersekat. Sebagian besar anggota dari Pteromycota bersifat merugikan karena merupakan parasit yang akan menimbulkan penyakit baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Contohnya yang menyebabkan penyakit adalah Cladosporium menyebabkan penyakit kulit, Trichopiton dan Epidermopiton yang menyebabkan penyakit kulit dan kuku, serta Microsporium yang menyebabkan penyakit pada rambut dan kuku. Nah, berikut adalah contoh jamur dari divisi Pteromycota, ada Aspergillus, kemudian ada Epidermopiton dan Microsporium, kemudian ada Fusarium, Verticillium, dan Quercus. Nah, ini ada tabel perbedaan dari masing-masing divisi dan ciri-cirinya. Zygomicota ini tidak bersepta, spora seksual dengan zygospora, dan spora aseksual dengan spora ngiospora. Contohnya adalah Rhizopus. Kemudian Ascomycota ini bersepta, spora seksual dengan acospora, dan spora aseksual dengan conidiospora. Contohnya adalah Saccharomyces. Kemudian yang ketiga ada Basidiomycota, bersepta, spora seksual dengan Basidiospora, umumnya tidak mempunyai spora aseksual. Contohnya adalah Auricularia. Yang keempat adalah Deuteromycota, ini bersepta, contohnya adalah Aspergillus. Dan yang terakhir adalah mengenai peranan fungi bagi kehidupan. Ada beberapa jenis jamur dan peranannya yang menguntungkan adalah Rhizopus stolonifera untuk membuat tempe, Rhizopus nigricans menghasilkan asam fumarat, Saccharomyces cerevisiae itu untuk membuat tape, roti, minuman sek, dan bir. Kemudian Aspergillus oryzae ini mengombokkan adonan roti. Kemudian ada Aspergillus wendii untuk membuat sek, kecap, tauco, asam nitrat, asam oksalat, dan asam formit. Kemudian selanjutnya ada Aspergillus niger untuk menghilangkan O2 dari sari buah dan menjernihkan sari buah. Yang selanjutnya adalah Penicillium notatum dan P. Schizochenum ini menghasilkan penicillin atau antibiotik. Kemudian ada Ganoderma lucidum yaitu bahan obat. Ini yang terakhir ada Neurospora crassa atau jamur oncom untuk membuat oncom. Nah, selain menguntungkan, pada jamur juga ada peranan yang merugikan, yaitu yang pertama penyakit pada manusia. Sejumlah penyakit kulit disebabkan oleh beberapa spesies jamur. Yang kedua adalah penyakit pada tumbuhan, penyakit seperti karat putin pada kelompok tanaman Cruciferae, kutu pada kentang, karat pada gandum disebabkan oleh infeksi fungi. Yang ketiga adalah pembusukan makanan, Penicillium, Aspergillus, dan kapang seperti Mucor dan Rhizopus ini dapat menyebabkan pembusukan makanan. Nah, itulah kurang lebih pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.